Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Muna Faridatul Hasanah akan menjelaskan materi akidah akhlak yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran secara bahasa memiliki arti bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran memiliki arti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Isi pokok kandungan dalam Al-Quran ada 6, yaitu akidah, akhlak, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Allah SWT menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan, lebih tepatnya yaitu pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Ayat Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.666 ayat. Surat dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 2, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu surat atau ayat yang turun pada saat Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah ini merupakan surat atau ayat Al-Quran yang turunnya pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi atau rasul. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba ketakutan melihat malaikat Jibril yang memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra" kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad SAW hingga merasa sesak nafas. Setelah malaikat Jibril melepaskan dekapannya, ia kembali menyerukan kata-kata Iqra, dan Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan akhirnya untuk yang ketiga kalinya Jibril membacakan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Untuk lebih jelasnya terdapat pada hadis sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu gaya bahasa. Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Al-Quranul Karim ini tidak bisa disejajarkan oleh gaya bentuk bahasa apapun, sebab Al-Quran ini tidak bergaya bahasa syair dan tidak pula bergaya bahasa prosa. Hal ini sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastrawan dan orator yang ulung seperti Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Dalam sebuah riwayat bahwa Walid bin Mughirah datang kepada Nabi, kemudian Nabi membacakan Al-Quran di hadapannya. Akhirnya hati Walid menjadi lembut dengan bacaan tersebut. Aspek keistimewaan yang kedua yaitu susunan kalimat atau uslub. Uslub Al-Quran yang menakjubkan itu berbeda dengan uslub atau perkataan manusia. Uslub Al-Quran itu memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama yaitu susunan suara kata-kata yang digunakan Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Kemudian bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik orang awam maupun kaum cendekiawan. Yang ketiga yaitu sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Artinya Al-Quran mampu memberikan doktrin kepada akal dan hati sanubari. Kemudian yang keempat, secara utuh keindahan sajian Al-Quran serta susunan keindahan bahasanya tak ubahnya suatu bingkai yang dapat
memukau akal dan memuaskan tanggapan serta perhatiannya, tentunya bagi orang yang memperhatikannya. Sebagai contoh yaitu keseimbangan penggunaan kata-kata. Dalam Al-Quran terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris. Contohnya, kata al-hayatu dalam Al-Quran itu berjumlah 145 kali, sama dengan kata al-mautu yang berjumlah juga 145 kali. Selain itu juga adanya misteri angka 19. Contohnya yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 19 huruf dalam lafadznya dan terulang 19 kali dalam surah-surah Al-Quran atau beberapa kali kelipatan angka 19. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu kaya akan ragam kata dan kalimat yang digunakan Al-Quran sehingga memancarkan keindahan bahasa dan keluasan maknanya. Selanjutnya, susunan Al-Quran mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat hanya dengan melihat segi yang tersuratnya saja. Nabi Muhammad pernah menjelaskan kepada bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quranul Karim, di mana bangsa Arab pada saat itu telah mencapai masa kejayaannya pada bidang kesusastraan. Namun pada faktanya menunjukkan tidak ada satupun para penyair atau sastrawan yang mampu membuat walau satu surat yang terpendek dari Al-Quran. Aspek keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya yaitu simple. Di samping menggunakan susunan bahasa yang indah, Al-Quran sering juga menggunakan pola ungkapan yang simpel sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan kitab yang paling mudah dihafal. Al-Quran ini terdiri dari 6.666 ayat dalam 114 surat yang terbagi menjadi 30 juz. Namun banyak yang menghafal, baik dari anak kecil ataupun yang sudah berumur dan lansia sekalipun. Hal ini terbukti pada setiap tahun ribuan hafiz terlahir dari madrasah Al-Quran yang tersebar di seluruh Indonesia. Aspek keistimewaan yang selanjutnya yaitu berita tentang hal-hal gaib. Sekilas tentang kemukjizatan Al-Quran adalah pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib. Hal itu sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi ia adalah firman Allah, Zat yang Maha Tahu tentang hal-hal gaib. Salah satu berita gaib itu adalah kabar tentang perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi. Hal ini ada dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 1-5 sebagai berikut. Aspek kemujizatan Al-Quran yang selanjutnya yaitu sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Dari segi kemukjizatan Al-Quran adalah beberapa petunjuk yang rinci mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dikemukakan di dalamnya, namun belum diketemukan oleh pakar ilmu pengetahuan modern. Teori-teori ilmu pengetahuan yang dikemukakan Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Profesor Schroeder atau seorang ilmuwan kelautan dari Jerman itu mengungkapkan bahwa ilmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang hanya menemukan apa yang telah tersebut di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dari segi kemujizatan Al-Quran ini telah menunjukkan salah satu firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu itu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53.
Aspek keistimewaan Al-Quran yang terakhir yaitu tepat janji. Segi yang lain kemukjizatan Al-Quran adalah akurasi dan ketepatan segala hal yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran tidak meleset sedikit pun, seperti janji Allah untuk menolong Rasulullah SAW dengan mengeluarkan orang-orang Quraisy yang pernah mengusir Rasul beserta para sahabatnya dari bumi Mekah. Kemudian Allah menolong orang-orang mukmin untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Hal ini betul-betul terbukti seperti yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurallahu nasran 'aziza. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Quran Surat Al-Fath ayat 1-3. Yang terakhir yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran ini sudah dicontohkan dalam aspek-aspek kemujizatan, seperti halnya yaitu berita tentang hal-hal gaib yang tadi telah dijelaskan. Salah satu berita gaib tentang kabar perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi, yang kemudian terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Selain itu juga seperti yang disebutkan oleh Profesor Schroeder, seorang ilmuwan kelautan dari Jerman, yang mengungkapkan bahwa ilmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Berikut ini merupakan contoh-contoh bukti kebenaran Al-Quran yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.